Sobat Kota Denpasar, jumpa lagi dengan saya Ayu Sada Devi, masih dalam acara Art and Creative Talk dalam rangkaian acara Denpasar Festival 2020, Kreativitas Mertas Batas. Dalam Art and Creative Talk kali ini, saya telah menghadirkan seorang tokoh di bidang digital marketing. Beliau adalah pemuda kelahiran Denpasar 32 tahun silam yang saat ini banyak menggeluti bidang kreatif dan juga komunikasi, dan saat ini sedang terjun di usaha yang tergabung dalam CV Mas Bro banget. Pastinya semua sudah tahu Mas Bro tuh sudah terkenal dari zaman dulu banget nih, dan digital magazine masbro.com dan juga agensi marketing communication Manustory. Langsung saja, ini dia Dek Tri Sukmana. Selamat siang, pagi, dan sore kan, ditayangin kapanpun. Ini waktu brunch ya? Iya, jadi antara siang, pagi ke siang. Iya, hari ini waktunya brunch, tapi nanti kan ini akan ditayangkan di YouTube tentunya, dan platform Kreativi Denpasar dan kreativi.id, jadi bisa diakses kapanpun gitu Kak. Gimana nih kabarnya Kak? Astukara baik. Harus baik ya, kita walaupun pandemi gini harus semangat tetap sehat berkreasi. Sehat walaupun kiat. Kita harus semangat pagi tiap hari walaupun kiat gitu. Nah, kesibukannya sebelum pandemi ini apa nih Kak? Kalau sebelum? Iya, sebelum. Kalau sebelum sih, ya sebenarnya sih nggak banyak, nggak jauh-jauh dari hal itu tadi. Kreatif dan komunikasi yang dua itu, kayak gitu. Cuman memang dulu porsinya lebih banyak, sekarang lebih mendem. Setelah pandemi, bagaimana? Apakah masih tetap jalan kedua itu atau bagaimana? Masih tetap jalan, cuman temponya aja yang apa sih namanya agak slow kayak gitu. Sebenarnya kalau dua ini sih awal-awalnya saya cukup pede, nggak terlalu terdampak ya dari bulan kan kita pandemi bulan apa, Maret ya? Iya, Maret. Dari Maret masih aman, April masih aman, Mei mulai kelihatan, Juni sudah menurun kayak gitu sih. Pola-polanya seperti itu, mungkin karena bisnis yang saya jalani walaupun nggak terdampak langsung, cuman layernya kan pada akhirnya semua layer juga kena kayak gitu kan. Padahal digital gitu loh kan, dari Mas Bro itu magazine itu dalam bentuk website gitu ya Kak ya? Iya. Jadi itu mulai turun aksesnya bagaimana gitu? Kalau akses sih jalan, maksudnya justru masih stabil ya. Kalau akses kan cuman kalau di bisnis media kan kalau saya di website pasti kalau urusan monetize itu kan pasti kita memang berharap dari orang memasang iklan atau enggak dari Google AdSense kayak gitu kan. Terus di sana itu ternyata kalau AdSense sih masih tetap, cuman dulu saya ada kayak Traveloka itu setiap bulan dia pasti pasang artikel advertorial sih. Nah, karena Traveloka kan memang itu yang paling terdampak kan kayak gitu. Jadi benar-benar off, kita kayak nggak ada. Apalagi kalau Mas Bro ini kan banyak kan kita tagline kenali Bali dari sini, memang banyak ngambil pariwisata juga karena Bali memang dari pariwisata, dan informasi itulah jadinya agak susah. Dan kita juga kadang-kadang nyari berita tempat ini tutup, waduh rada susah juga kayak gitu kan, karena campaign sekarang kan memang nggak boleh terlalu liburan. Kemarin liburan itu diturunkan banget kayak gitu. Padahal sekarang hotel-hotel gitu malah lebih gencar untuk promosi sekarang. Promosi new normal hotel A, B, C gitu. Itu belum ada tuh sampai di Mas Bro? Belum sih. Karena mungkin kayak gini juga sih kalau saya lihat psikologinya, mereka kan banting harga tuh. Sebenarnya cuma ngejar pakok aja sih sebenarnya kayak gitu kan. Yang penting untuk operasional lah kayak gitu. Dan pada akhirnya juga mereka berusaha itu juga, mereka banting harga itu kan nggak melalui OTA juga kan. Mungkin kayak artinya biaya marketing harus aku kurangin nih biar aku bisa jual harga murah kayak gitu. Nah, imbasnya kan marketing itu balik lagi, kalau saya memang biasanya ngambil di sana ke cut juga kayak gitu. Ibaratnya kalau dia pemasukan rada susah, ya produksi harus dipotong lah. Mungkin Mas Bro ini salah satunya yang kena imbas kayak gitu. Jadi nggak ada barter gitu ya kalau sama Mas Bro ya? Nah, dari tadi kita ngomongin Mas Bro. Kenapa nih namanya Mas Bro? Awalnya sih memang, pertama memang dia Mas Bro O1 kan. Kita awalnya dulu tahun 2010 itu di Twitter awalnya. Di Twitter memang bacot-bacotin orang aja sih, maksudnya bikin joke-joke sendiri kayak gitu.
Cuman dia O1 waktu itu udah kambil, O2 udah kambil, O3 belum kambil. Oh, makanya O-nya ada 3. Oh, ada 3. Simpel sekali ya. Akhirnya awal itu Mas Bro juga memang di prakarsai. Ya, kita foundernya bertiga. Jadi semacam kalau difilosofikan O-nya itu ada 3 kayak menggema dari 3 orang kayak gitu. Okay. Itu sih dicari-cari sih sebenarnya. Biar nyambung. Biar ngeles-ngelesnya itu dapat gitu. Tapi masuk akal sih. Jadi memang timnya terdiri dari 3 orang. Makanya kepala dari Mas Bro itu ada 3 O-nya gitu ya. Kebetulan saya juga memang cukup sering di branding, jadi nyambung-nyambungin tuh bukan masalah sih. Waduh. Iya, makanya Mas Bro banget ini juga mengeluarkan Manu Story. Yang mana itu kayak agensi dari Markom gitu ya, marketing komunikasi gitu. Itu ngapain aja sih kalau Markom tuh? Mungkin sobat kreatif di rumah masih belum paham dengan apa itu Markom. Penting nggak sih Markom itu dalam suatu bisnis gitu? Kalau itu sih sebenarnya imbasnya itu kita adanya Manu Story itu ya memang dari Mas Bro kan, maksudnya selama menggarap dulu Mas Bro ini biar teman-teman di sini tahu juga itu majalah fisik awalnya. Terus karena memang pada akhirnya majalah fisik ini mulai ditinggalkan. Dan kita juga masih punya semangat untuk menyampaikan informasi kan. Akhirnya apa dong yang sekarang bisa dilakukan, produksi majalah juga lumayan berat kayak gitu. Dulu juga kita bagiin majalah itu gratis. Nah memang pada akhirnya kan bergantung juga dengan iklan kan kayak gitu kan, untuk memproduksi lagi kayak gitu. Sedangkan pada saat itu Instagram mulai gencar juga kayak gitu, orang mulai beriklan Instagram dengan biaya yang lebih murah. Iya benar. Akhirnya ke Mas Bro majalahnya itu menurun lah, kalau misalnya kan kita produksi juga norok terus. Akhirnya kita ini, dan cuman kita tetap sih dengan semangat tetap menyampaikan informasi di website, dan kita gencarin kayak gitu. Sebenarnya itu keluarnya barengan website dan majalah gitu. Nah selama di proses itulah kita benar-benar kenal dengan namanya, maksudnya bagaimana cara membranding perusahaan, bagaimana cara mengkomunikasikan sesuatu ke orang banyak kayak gitu kan. Akhirnya kenapa kita nggak bikin usaha yang memang benar-benar maksudnya bisnis lain yang nggak jauh-jauh juga dari itu kayak gitu. Kalau di Mas Bro itu kan lebih ke kitanya sendiri, kalau di Manu ini lebih ke klien-klien kayak gitu. Gitu. Jadi memang kalau di marketing itu harus branding, cara untuk membranding sesuatu tuh harus tahu ya. Sebaiknya kan seperti itu. Sebenarnya kayak gini sih, namanya kenapa dia Markom kan marketing dan komunikasi. Ini sebenarnya kan 2 hal. Awalnya itu memang berbeda kan, makanya di kampus, di kuliah pun marketing jurusannya beda, komunikasi sendiri kayak gitu kan. Cuman di sini ada dia mengkolaborasikan, jadilah Markom itu. Jadi komunikasinya ini ngomongin tentang branding, Markomnya ini marketingnya ini ya untuk menyampaikan, maksudnya untuk sales lah kayak gitu. Di blend lah ini dua-duanya ini, bagaimana cara kita mengkomunikasikan sesuatu sampai akhirnya orang mau sampai akhirnya terbentuk sales, jadi semacam itu. Percayalah ya dengan omongan Bapak Markom gitu. Seperti itulah kira-kira ininya. Apalagi dengan latar belakang jurnalis, pasti yang kayak gitu tuh udah ya handal banget lah ya. Sebenarnya kalau dibilang jurnalis sih, saya juga nggak pede dibilang jurnalis. Tapi kenyataannya jurnalis bukan? Sebenarnya sih kalau Mas Bro ini konsepnya kenapa kita mainnya di majalah itu kan karena lebih entertain sebenarnya. Kalau kita misalkan edarin dulu itu ngedarin tabloid ataupun koran, itu baru menurut saya sih itu memang pure jurnalis. Dia informatif kayak gitu, cuman tanpa hiburan. Nah Mas Bro ini sebenarnya kan kalau kita dulu menginformasikan sesuatu itu nggak yang paling pertama kok kita menginformasikan. Misalkan ada gempa kayak gitu, kita nggak seperti itu. Cuman kita pelajari dulu apa aja sih yang dari gempa, besok baru kita bahas. Cuman memang dengan gaya-gaya yang lebih santai, entertain kayak gitu. Jadi makanya saya lebih menyukai diri saya itu disebut bukan sebagai jurnalis tapi sebagai seorang bukan entertain juga sih. Entrepreneur, businessman atau belum sampai situ juga. Saya sih lebih senang dibilang sebagai orang yang berkecimpung di dunia kreatif kayak gitu. Oke, creative man gitu ya. Apa sih namanya? Entrepreneur kali ya? Iya, entrepreneur. Creative planner mungkin. Creative planner, jadi memang
sesuatu, menghasilkan sesuatu yang sangat kreatif gitu ya bilangnya. Ya, seperti Dia itu membaca peluang sekitar lah intinya, pintar membaca peluang sekitar. Iya. Jadi misalnya di awal itu buat majalah kan Mas Bro, dalam bentuk majalah. Kenapa bisa buat majalah? Kenapa nggak langsung aja gitu jadi markom gitu langsung, atau buat digital marketing? Kenapa malah memilih untuk membuat majalah? Apa karena itu waktu itu lagi zamannya majalah kah atau bagaimana? Kayak gini sih sebenarnya, konsep waktu itu sih, konsep saya itu memang ibaratnya saya percaya kalau dalam berbisnis pun kalau nggak punya portofolio kan rada susah juga kan untuk jualan. Makanya saya coba deh membuat sebuah portofolio berupa majalah yang ternyata di sana saya juga nggak kepikiran dulu yang namanya digital marketing itu seperti apa kan. Sampai akhirnya itu deh yang saya bilang tadi, setelah saya menjalani Mas Bro ternyata di sana banyak banget saya belajar sesuatu kayak gitu loh, hal-hal yang baru. Akhirnya maksudnya saya membangun perusahaan itu yang sampai diterima oleh orang, saya menulis sesuatu yang ternyata orang menyukainya kayak gitu kan. Saya menginformasikan sesuatu yang ternyata orang-orang juga rata-rata senang kayak gitu. Itulah akhirnya membangkitkan saya, oh ternyata cara mencari pembaca itu seperti ini, cara menarik atensi orang itu seperti ini. Dari sanalah belajar akhirnya ilmu-ilmu itu yang akhirnya membuat saya untuk melahirkan Manus Story ini kayak gitu. Dari kemampuan belajar di Mas Bro aja sih sebenarnya. Saya juga bukan lulusan gitu ya? Komunikasi kok. Oh gitu, jadi lulusan mana nih? Saya lulusan IT. Oh ya, masih nyambung dengan digital marketing. Ya digital saya memang, makanya saya base-nya itu saya memang ngambil apapun yang berhubungan dengan teknologi akhirnya. Karena saya benar-benar menyukai teknologi. Apalagi di era sekarang ini teknologi kepake banget ya. Kalau misalnya di bidang jurnalis, digital marketing, di era sekarang ini tuh tantangannya apa sih Kak? Yang dirasakan atau merasakan dampak sekarang kan sudah mulai turun itu gimana? Sebagai agensi atau sebagai orang yang maksudnya kalau orang menjalankan digital marketing? Menjalankan digital marketing. Karena kan teman-teman di rumah kan memang menjalankan digital marketing atau membuat kayak konten-konten gitu, mungkin merasakan kurang nih yang nonton atau insight-nya menurun gitu, tuh gimana Kak? Kendala ya. Kalau kendala itu sebenarnya kalau dicari-cari, maksudnya banyak orang bilang digital marketing itu biayanya jauh lebih murah dan lebih terukur kayak gitu kan. Itu sebenarnya efek sampingnya adalah misalkan kayak gini, orang dulu itu jualan untuk online itu di website kan. Website itu dari pertama pun sudah beli kan, domain kita keluar duit, beli server udah beli keluar duit juga, dan itu tiap tahun perpanjang kayak gitu kan. Datanglah Instagram dan Facebook. Itu gratis kayak gitu kan, otomatis kalau gratis itu pasti banyak pengguna kan. Nah kendalanya itu yang pertama, karena banyaknya pengguna gimana sih cara kita biar kelihatan beda dari sekian, itu berapa sampai sekarang sih 2 miliar pengguna dari sosial media itu kan, Facebook dan Instagram itu kita menjadi yang paling beda di antara 2 miliar itu kan sebenarnya susah. Sebenarnya di situ sih kendala utamanya. Selain itu juga pada akhirnya dengan segala kemudahannya itu pada saat beriklan pun gimana sih biar benar-benar ini yang mendapatkan atensi. Makanya kadang-kadang kita lihat di sosial media itu kan pada saat ini, wah ini kreatif banget, itu kan sebenarnya karena jadi effortnya kita itu lebih ke bagaimana sih mengiklankan sesuatu biar dilihat sama orang kayak gitu, biar berbeda dari yang lain, biar kayak gitu, biar diingat walaupun agak sedikit aneh ataupun nyeleneh, tapi yang penting diingat oleh masyarakat, jadi itu yang nempel di kepala masyarakat gitu ya. Kayak kadang-kadang kan kita ngelihat sebenarnya kayak kok nggak nyambung iklannya sama ini, cuman kan karena terus saya brand awareness-nya dia tuh masuk terus di kita kayak gitu kan. Kalau misalkan ingat produk A, aku ingat brand ini deh kayak gitu jadinya. Masuknya dia kayak gitu. Jadi emang udah perjalanannya udah lama sekali ya untuk kayak membranding, mempromosikan sesuatu di Mas Bro itu udah dari cukup lama. Nah sekarang semuanya tuh serba virtual, serba digital. Termasuk Denfest pun sekarang diadakan secara virtual. Jadi Denfest 2020 ini walaupun di tengah pandemi kita nggak berhenti untuk berkarya ataupun berkreasi. Jadi 2020 kita disediakan platform denfest.creativity.id. Jadi memang semuanya mulai dari pementasan, terus juga disediakan platform untuk marketplace untuk mewadahi UMKM di Denpasar pada khususnya. Jadi memang diakses melalui satu pintu gitu di denfest.creativity.id. Itu menurut Kakak gimana? Denfest 2020 yang biasanya diadakan dengan hingar-bingar sekarang melalui virtual aja atau gimana?
Saya setuju sebenarnya melalui virtual. Kayak saya bilang tadi, saya menyukai hal yang berbau teknologi kan. Itu setuju, walaupun mungkin euforia nggak seheboh dulu kan. Cuman kan kita nggak mungkin banget bikin festival ngumpulin orang dalam satu tempat di zaman sekarang ini kan. Agak susah ya, walaupun dengan protokol kesehatan tidak semua yang nggak semua bener disiplin kayak gitu kan. Maksudnya orang banyak, ini kita ngatur masa satu-satu kita todong kayak gitu kan susah juga. Makanya ini sebenarnya saya sih melihatnya sekarang justru, maksudnya dari awal saya tahu ide untuk bikin virtual ini sangat setuju. Karena apa? Konsepnya kan soalnya ini festival kan, dan kreativitas itu benar-benar pegang peranan di festival ini kan kayak gitu kan. Nah, kalau kreativitas itu kadang-kadang kalau nggak maksudnya kalau ada dia kayak masa, misalkan sekarang kita biasa produktif kayak gitu, biasa berkreativitas, tiba-tiba off 1 tahun itu nggak enak banget. Pada saat kita keluar lagi itu males, tajamnya tuh nggak dapat kayak dulu kayak gitu. Makanya itu harus selalu di apa sih namanya, dilakukan kayak gitu, walaupun nggak menghasilkan duit pun sebisa mungkin. Kalau nggak misalkan nggak ada duitnya, ya setidaknya kita bikin portofolio lah kayak gitu misalkan. Dan ini adalah Denfest virtual ini kan sebenarnya dia mengambil konsepnya itu, maksudnya nggak usah deh sekarang terlalu mikirin duit, cuman biar ada menyalurkan. Toh juga ini bukan maksudnya ini ada tempat loh, walaupun ya namanya juga sekarang tuh nggak mungkin lah dapat rata-rata sih di Bali kan pemasukan orang itu nggak sama kayak dulu. Ya walaupun menurun nggak apa-apa, tapi kan kita tetap ada kreativitas dan juga nggak usah bicara tentang duit, tapi kita harus melakukan sesuatu. Itu sih yang saya tangkap di virtual Denfest yang sekarang ini. Kalau saya dari pekerja kreatif sangat setuju kayak gitu. Nah, walaupun tengah pandemi kita harus tetap aktif dan kreatif untuk dapat apa ya, kayak membaca peluang gitu. Kita bisa melakukan ini, jangan malah males-malesan gitu ya kan. Apalagi sampai mengeluh kayak gitu kan. Iya, daripada mengeluh lebih baik kita melakukan sesuatu yang positif. Nah, udah dari Maret loh Mas, sampai sekarang masih mengeluh. Masih mengeluh. Setidaknya sebulan aja lah mengeluh, setelah itu ya harus move on kan kita. Kayak gitu. Nah, mungkin bisa disampaikan juga kepada sobat kreatif di rumah, apa sih harapan dan pesan kita di tengah pandemi supaya jangan terpuruk seperti yang tadi kakak bilang, jadi biar langsung sampai nih pesannya ke masyarakat luas. Untuk ini sih sobat kreatif Kota Denpasar ya, sebenarnya kalau dari, maksudnya dengan situasi pandemi ini kayak saya bilang tadi juga sudah sekarang ini udah masa-masa kita nggak boleh selalu mengeluh. Misalkan yakinlah, maksudnya selalu ada hikmah kok dibalik semua ini kayak gitu. Dan kita udah saatnya sekarang itu memang benar-benar harus melakukan sesuatu. Walaupun misalkan nih, mohon maaf, misalkan ada yang dirumahkan dari Maret kemarin sampai sekarang kan kita bisa, sebenarnya itu kan ada waktu kita untuk melakukan sesuatu lagi kayak gitu kan. Masih belum terlambat kok, daripada terus mengeluh juga nggak ngasilin sesuatu kan. Penting kita cari-cari peluang yang kayak tadi itu. Kadang-kadang peluang itu datang pada saat kita mengerjakan sebenarnya. Kalau nggak dikerjakan, cuma dilihat-lihat gitu aja, nggak bakal ketemu lah, dipikir gitu kayak gitu. Jadi semacam kalau mengeluh tuh menurut saya sih itu kita memasukkan pikiran negatif ke dalam diri kita kayak gitu kan. Pada saat negatif itu masuk banyak, ya otak itu nggak bakal ketemu. Dan peluang itu kan energi positif sebenarnya. Kalau negatif terus kan gimana kita ketemu positifnya kayak gitu. Makanya sebisa mungkin ya masukkan energi positif dengan cara apa? Berkreativitas, dengan beraktivitas kayak gitu kan. Akhirnya pasti nanti kok ketemu wah ini ada peluang di sini nih, ada peluang di sini kayak gitu kan. Itu aja buktinya sekarang kan banyak ada juga loh, maksudnya saya ada teman yang dia punya usaha kuliner, justru waktu pandemi meningkat. Iya, karena usaha kuliner lebih digemari sekarang ya. Kayak gitu, itu kan dia melihat peluang juga sebenarnya kayak gitu. Jadi memang peluang itu memang harus pinter-pinter dibacanya ya. Dan harus dengan cara dilakukan. Nah, kalau misalnya diam aja itu pun kita nggak bisa tahu apa yang harus dikerjakan. Misalnya di awal kita kepikiran untuk buat usaha A, dan ternyata di usaha A kita belum, oh ini bukan target pasar pada saat ini nih gitu. Jadi kita harus beralih ke pasar-pasar yang lain gitu ya kayak. Jadi memang harus lebih lebih sensitif untuk membaca situasi sekitar, apalagi di tengah pandemi ini, daripada diam-diam aja ataupun cuma merenung gitu kan, cuma memikirkan kapan nih corona akan berakhir. Iya kan, mending susah kalau mikirin gitu aja. Mending langsung
terjun aja, lagasin aja gitu Iya, ya Bu ya. lagasin aja. Nah, kalau sekarang kita sedang berada di Gedung Dharma Negara Alaya. Sebelumnya udah pernah kesini belum nih? Sudah. Udah sering? Cukup sering. Cukup sering. Nah, apalagi cukup sering nih. Pendapat kakak tentang gedung ini tuh gimana sih? Sangat bagus. Maksudnya saya dari dulu sempat juga berkomentar apakah itu nyampe akhirnya jadi ini, saya nggak tahu juga. Cuman saya sempat Denpasar harus punya ini nih, karena menurut saya sih Denpasar ini kan dibilang kalau saya melihat ya, maksudnya karena memang kita di kota kan, maksudnya kan memang multikultural juga kayak gitu kan, rata-rata memang, dan kemampuan itu justru potensi kita tuh ada di SDM kan. Iya. Nah, SDM itu kan memang perlu semacam wadah yang selama ini memang belum ada, dan ini setelah saya melihat, wah ini bagus banget kayak gitu. Cuman menurut saya sih ininya itu adalah pada saat gedung ini baru dibuka langsung pandemi, itu aja sih yang kasihannya sebenarnya. Iya benar. Jadi belum sempat mengaktifkan, sempat ditutup kan malah. Iya, sempat ditutup beberapa saat, tapi sekarang sudah dibuka lagi dengan peraturan new normal pastinya. Iya. Di depan tadi sudah cuci tangan, Sudah. ya kan, sudah dicek suhunya Sudah. juga. Jadi memang disediakan juga spot-spot untuk hand sanitizer. Dan di sini emang udah diisiin label-label gitu loh. Jadi untuk jaga jarak dan lain-lainnya tuh Diingatkan lah. Iya, diingatkan lah. Walaupun memang saat ini sih masih rame. Mungkin teman-teman sobat kreatif di rumah pada belum tahu, karena masih ada yang bertanya juga, gedung DNA tuh gratis atau enggak sih Kak? Gitu. Berbayar atau enggak sih, saya boleh enggak sih? Jadi ini emang gedungnya untuk umum Kak. Jadi memang tujuan awal gedung ini untuk melahirkan orang-orang kreatif baru lagi. Makanya ada banyak spot seperti ruangan ini untuk bisa workshop, misalnya berbagi ilmu. Terus juga ada pameran, ada ruangan untuk screening, ada audio visual dan co-working, banyak lagi lainnya. Lebih baik berkunjung ke sini, bener nggak? Benar. Jadi harus emang Daripada di rumah merenung kayak gitu kan. iya, di sini juga ada wifi, ini di sini merenung terus. Misalnya ketemu orang, jadi sharing is caring. Jadi lebih. Siapa tahu bisa ada kolaborasi. Iya apa, benar kayak sekali. gitu kan. Nah relasi itu kan penting ya Kak ya, dalam suatu bisnis lah, dalam suatu apapun usaha dan lain-lain tuh. Jadi memang harus kita yang giat untuk mencari aja. Kalau kita diam di rumah aja, ataupun nggak hanya diam di rumah, misalnya lewat sosial media gitu-gitu kan, kita harus bijak lah menggunakan sosial media. Jangan cuma nonton YouTube yang nonton apalah misalnya yang tidak berbobot gitu misalnya. Jadi lebih baik memang kita berusaha dan melakukan sesuatu yang lebih positif seperti yang tadi Blide sampaikan. Blide. Jadi merasa akrab. Seperti yang tadi Kak Detri sampaikan, kita harus lebih sensitif dengan situasi sekitar, lebih melakukan hal-hal positif daripada kita mengeluh gitu ya Kak ya. Terima kasih banyak Kak, itu tadi pertanyaan terakhir dari saya. Senang sekali saya bisa berbincang langsung dengan Kakak, berbagi informasi yang luar biasa pastinya. Dan teman-teman, saya ingatkan sekali lagi, untuk Denpasar Festival akan diadakan secara virtual, jadi jangan lupa untuk cek platform denfest.creativity.id. Untuk penutupnya kita akan selfie bareng nih Kak. Boleh. Oke, tetap dengan jaga jarak pastinya. Mari kita foto. Ya, backlight. 1, 2, 3. Terima kasih Kakak. Terima kasih kembali. Oke, baik sobat kreatif Kota Denpasar, sampai berjumpa di segmen Art and Creative Talk selanjutnya. Bye bye.